Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Kali ini gua ingin membahas ada sebuah artikel ini di The Athletic yang ditulis oleh jurnalis favorit gue, siapa lagi kalau bukan Andy Mitten, yang membahas tentang kemungkinan masa depan atau situasi dari Erik ten Hag. Di artikel ini sebenarnya Andy Mitten ini melakukan dialog ya dengan dengan Andy Mitten juga ya. Jadi Andy Mitten dan Andrew Mitten. Dan langsung aja gue ke artikelnya. Apakah Erik ten Hag ini seperti orang yang sudah mati ya, yang berjalan? Ini ditanyakan oleh editor saya di The Athletic. Dan Andy Mitten mengatakan, saya tidak berpikir demikian. Saya tidak berpikir kalau keputusan sudah dibuat oleh Ineos. Oh ya, sebelumnya Andy Mitten ini bagi Sobat Football United belum tahu, ini merupakan jurnalis yang sangat kredibel dari The Athletic. Dia juga menjadi editor dari fanzine United We Stand. Dia adalah die-hard fans dari Manchester United. Dan informasi-informasinya ini informasi yang kelasnya A1 ya. Artinya keakurasinya sangat tinggi. Oke, gue lanjutkan ya. Dan saya lihat Ineos ini terus menjaga jarak ya. Apakah dia ini pro ataupun kontra dengan keputusan tersebut. Karena fans ini sekarang terbagi. Artinya Ineos tidak ingin terlalu masuk ke dalam perbincangan Erik ten Hag stay atau Erik ten Hag out. Saya secara jujur berpikir kalau tentu saja saya bisa menulis sebuah hal yang untuk mensupport Erik ten Hag ini untuk stay, dan yang lainnya adalah sebaliknya. Jadi dia bisa juga menulis dari sisi haruskah Erik ten Hag to stay ataukah Erik ten Hag ini cabut. Jadi kenapa Anda tidak melakukannya? Apakah Anda memiliki argumen dengan diri Anda sendiri? Dan inilah pertanyaan-pertanyaan ya, ataupun argumentasi dari Andy Mitten. Dimulai dari dia mengatakan kalau ini merupakan pekan yang bagus bagi Erik ten Hag karena tentu saja kemenangan menghadapi Liverpool ini merupakan kemenangan yang luar biasa di Old Trafford ya, yang pernah disaksikan. Tentu saja kemenangan menghadapi Liverpool dengan dinamika pertandingan yang juga luar biasa, unggul dulu, disamakan, ketinggalan, menyamakan, ketinggalan lagi, menyamakan, dan akhirnya menang. Dan ya disebutkan juga bagaimana Erik ten Hag ini merupakan pekerja yang juga bagus ya, di mana dia juga menghadapi masa-masa sulit dengan Cristiano Ronaldo, dengan situasi Mason Greenwood, dan situasi penjualan klub ya dengan Glazer pada saat itu. Dan apakah kalau Pep Guardiola bisa berperforma dengan bagus di Manchester United di situasi yang sama yang dihadapi oleh Erik ten Hag, artinya manajemen yang tidak pasti, ada masalah internal. Nah, ini merupakan pertanyaan yang bagus yang disebutkan di artikel ini ya, pertanyaan yang mungkin provokatif juga ya. Hal yang menarik yang disinggung di sini bagaimana Andy Mitten juga berkata kalau tidak fair untuk menilai atau menghakimi Erik ten Hag saat ini. Dia melakukan hal yang sangat luar biasa di musim pertamanya, di mana fans banyak yang lupa hal tersebut menurut gue ya. Dia ini overachieve atau melampaui target, memenangkan Carabao, di mana ini merupakan trofi pertama di 6 tahun terakhir. Dia juga mencapai final FA Cup dan finish ketiga di Liga. Dan sangat sedikit yang berharap atau memperkirakan Manchester United akan mencapainya. Ya, ketika di zamannya Ole Gunnar Solskjaer selesai lalu masuk Ralf Rangnick sebelum musim berjalan, secara jujur menurut gue mungkin tidak banyak fans yang memperkirakan kalau Manchester United akan finish peringkat ketiga, menggapai 2 final dan berjalan secara gagah ya di kompetisi Eropa. Ditambahkan oleh Andy Mitten, cedera ini tentu saja membuat lubang di musim ini. 2 bek kiri tidak bisa bermain,
dan bahkan harus meminjam pemain ya. Dari situ kira-kira lawan ini setiap menghadapi Manchester United kira-kira menargetkan posisi mana untuk ditembus? Ya jelas pertanyaannya, dan tentu saja bek kiri yang digempur terus-terusan. Dan ini tentu saja ini akan sulit bagi manajer manapun ya, ketika ada satu manajer menjadi pelatih sebuah tim katakanlah demikian, dan ada posisi yang bolong karena memang pemain yang ada di posisi tersebut tidak tersedia, baik itu posisi utama maupun juga cadangannya. Ya, susah ya, dan bagi lawan pun juga langsung bisa menganalisa di sisi situlah yang harus digempur terus karena itu merupakan sisi lemah. Gue ingat ketika Manchester United tandang menghadapi Manchester City, bagaimana serangan Manchester City banyak terfokus di sebelah kiri, di mana itu ditempati oleh seorang Victor Lindelof, dan sebaliknya ketika Diogo Dalot pindah dari bek kanan ke bek kiri, Manchester City berpindah targetnya menarget seorang Willy Kambuala di bek kanan, di mana dia masih muda, belum punya pengalaman yang bagus ya kan, mungkin juga kemampuan tenisnya tidak seperti pemain lain yang ada di kubu Manchester United maupun Manchester City, sehingga akhirnya ya jebol juga kan ya. Oke, di artikel ini disebutkan ya, tapi kan klub lain juga punya masalah cedera. Liverpool bermain menghadapi Manchester City dengan 4 dari banyaknya pemain yang cedera. Andy Mitten menjawab juga ya, tapi Liverpool kalah menghadapi Manchester United sepekan kemudian dengan kebobolan 4 gol. Walaupun Manchester United juga kehilangan pemain-pemain kuncinya. Erik ten Hag memiliki gaya permainannya sendiri, walaupun kadang-kadang ini sulit untuk dilihat. Ini tentang kesinambungan dan juga konsistensi. Dia bukan seseorang yang bisa berkompromi tentang apa yang diinginkan. Artinya Erik ten Hag ini orang yang cukup mungkin ya itu tadi ya, sulit untuk berkompromi dengan apa yang telah diyakininya, yang tentu saja membuat dia bagus sepanjang karirnya. Dia ini melatih untuk bermain dengan sebuah gaya. Formasi timnya ini jarang berganti. Dia hanya tidak memiliki pemain untuk bermain di posisi tersebut secara reguler. Ya, Erik ten Hag jarang sekali mengganti formasi, artinya dia sebenarnya punya pakem. Hanya saja pemain yang untuk mengisi pakem tersebut ini berganti-ganti karena memang cedera ya. Dia mendorong untuk mendatangkan Frankie de Jong. Dia mendorong untuk Andre Onana karena dia memiliki ide yang sangat jelas bagaimana dia ingin bermain, bagaimana dia ingin timnya ini bermain. Dan ini seperti yang dia katakan ya, ini adalah hal yang akan terjadi dan ini apa yang kita ingin tuju. Kita menunggu momentumnya, dan ketika dia memiliki pemain-pemainnya kembali ya, semoga hal akan berubah. Tentu saja demikian yang diharapkan. Oke, sebentar, gua langsung ke bagian yang menurut gua juga penting ya. Andy Mitten mengatakan kalau memecat Erik ten Hag ini juga berarti harus membayar kompensasi dan juga harus membayar manajer yang baru. Dan ini juga akan memiliki impact ke financial fair play. Tapi Manchester United kalau tidak bermain di Champions League ataupun tidak memenangkan FA Cup ya, saya bisa menerima tekanan akan sangat besar untuk meminta pergantian. Jadi saya tetap mensupport dia selama musim ini masih terus hidup. Nah, itu dia. Dia juga berkata, Andy Mitten ini, bagaimana kalau dia ini sebenarnya tidak suka ataupun benci dengan pergantian manajer yang terus-menerus terjadi di Manchester United. Sama sih seperti gua, dan gua juga mengatakan demikian ya. Sering sekali di Football United bagaimana mengganti manajer itu sudah sering dilakukan, dan apa yang terjadi juga selalu berulang. Yang aneh adalah di situasi seperti ini banyak juga suara-suara yang ingin melakukan pergantian manajer. Yang menurut gua, kenapa gua tidak melakukannya? Karena ada dua hal. Nomor satu, gua tetap mensupport manajer siapapun itu. Nomor dua adalah semacam kayak tidak belajar.
dari situasi-situasi sebelumnya. Sering sekali argumentasinya adalah ya permainan yang tidak jelas, hasil yang tidak maksimal. Oke. Erik ten Hag menurut gue, seperti yang dikatakan oleh Andy Mitten, dan gue sepakat, ingin membangun sesuatu. Pelatih sekelas Erik ten Hag atau pelatih siapapun yang datang ke Manchester United, gue tidak sepakat kalau dikatakan dia tidak memiliki kemampuan melatih yang bagus. Dia tidak jelas gaya permainannya, dia tidak jelas taktiknya. Enggak. Karena ketika mereka datang ke Manchester United, mereka telah melalui screening. Mereka sudah dianggap mampu untuk melatih Manchester United dengan membawa sebuah gaya permainan tertentu dengan harapan mendapat hasil tertentu. Itu juga yang gue lihat dari Erik ten Hag. Jelas suara fans yang sangat banyak itu pada saat itu ya, 2 musim yang lalu, karena melihat apa yang dilakukan di Ajax Amsterdam. Penampilan atraktif, hasil yang luar biasa, dan itu yang diharapkan akan dibawa ke Manchester United. Tapi kenapa kok tidak berhasil? Andy Mitten tadi mengatakan, Erik ten Hag ingin membangun sesuatu. Kerangkanya jelas, formasi yang ditampilkan ini nyaris selalu sama. Tapi personilnya ganti-ganti. Kenapa? Karena Erik ten Hag masih melihat ya, ada banyak posisi tidak pas diisi oleh pemain-pemain tertentu. Apakah memang gaya permainan tidak sesuai atau memang ketersediaan? Nah, dari sisi ketersediaan ini menurut gue juga merupakan tantangan besar di mana ya tidak bisa dinafikan ya. Bagaimana Manchester United banyak pemainnya yang cedera dan ini mengganggu stabilitas tim. Tadi disinggung soal masalah Liverpool, gue pernah mengatakan Liverpool statusnya mungkin agak beda ya, karena mereka Jurgen Klopp sudah lebih jelas, sudah lebih lama juga, sehingga pemain pengganti yang menggantikan pemain yang absen tersebut ini adaptasinya jauh lebih mudah dibanding dengan Erik ten Hag, di mana belum tentu pemain pun juga bisa beradaptasi dengan lancar dengan sistem yang ingin dibangun di Manchester United. Sehingga menurut gue tantangannya berbeda. Nah, dari situ gue tetap melihat, dan dari kalimat terakhir dari Andy Mitten ya, mengganti manajer juga harus ada kompensasi dan lain-lain. Tapi kalau Manchester United sampai akhir musim tidak mendapatkan hasil yang positif, dalam hal ini adalah tiket Eropa ataupun juga memenangkan FA Cup, maka suara pergantian akan besar nih di musim panas nanti. Tinggal bagaimana Ineos yang melihat, akankah mereka ini melihat sesuatu yang dekat, menengah, atau jangka panjang. Ini sangat penting. Karena situasi musim ini menurut gua, seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, sangat sulit untuk bisa dibawa sehingga bisa menghakimi situasi dari Erik ten Hag. Karena banyaknya kekacauan di skuad Manchester United khususnya untuk musim ini. Kita lihat saja akan seperti apa. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.